Bapak Ibu Saudara, kita tahu kalau sekarang kita itu ada di akhir zaman. Siapa yang percaya? Jangan betah, jangan berkata dunia ini akan selamanya, enggak. Dunia akan berakhir. Dan kita ada di akhir dan ujung zaman. Percaya itu. Karena tanda-tandanya sudah jelas. Firman Tuhan katakan ketika nanti sebelum Tuhan datang yang kedua kali akan terjadi apa? Gempa bumi. Nah, ini contohnya. Gempa bumi. Kemarin kita dengar gempa bumi di mana? Di Jakarta. Saudara, ketika saya waktu masih kecil, kejadian gempa bumi itu belum tentu setahun sekali saya dengar. Sekarang hampir setahun bisa 4-5 kali lebih kita dengar terjadi gempa bumi. Dan firman Tuhan katakan ini adalah tanda akhir zaman. Amin. Kalau kita tahu ini tanda akhir zaman, sikap kita bagaimana? Gereja Tuhan bagaimana? Atau kita masih tenang-tenang saja? Santai. Santai. Wah, bahaya saudara. Kita nggak akan pernah bisa menjadi umat mempelai yang layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Bahwa kita masih santai. Padahal Tuhan sudah bergerak cepat. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak hal. Terjadi kegerakan Tuhan di mana-mana. Terjadi pertobatan di mana-mana. Tapi kalau kita masih santai, masih ya ayam-ayam aja, wah, bahaya saudara. Ini introspeksi buat kita semua, termasuk buat saya. Kalau Tuhan mau datang, saya percaya kita akan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kita akan menjadi, kalau orang seberang bilang, orang tetangga itu menjadi orang-orang yang radikal. Amin. Radikal di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, mencintai Tuhan lebih sungguh lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Dan saya percaya kalau kita punya sikap itu, punya sikap cinta Tuhan, radikal di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan senang. Dan Tuhan akan melawat kali jati. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Saudara, coba kita buka firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita tetap semangat, bagaimana caranya kita tetap mengasihi Tuhan di kondisi keadaan yang tidak baik ini. Saudara, kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat yang 7. Ini firman Tuhan sering kita baca. Sudah? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7. Sudah dapat? Sampai ke-8, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, dengar baik-baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas siapa? Atas saya, katakan atas saya. Dan saya akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan berpesan kepada murid-muridnya, ketika hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan, kita akan penuh dengan kuasa. Kita akan melayani Tuhan dengan bukan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Allah. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Ketika Tuhan naik ke surga, Dia janji kepada umatnya, aku akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau Tuhan janji berikan penolong, dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Saya percaya ketika Tuhan naik, kebanyakan saudara ketika orang mau pergi, biasanya yang kita harapkan apa? Dari orang yang pergi, warisan, betul nggak? Harta.
Tuhan yang punya segalanya, yang punya surga, tidak berikan surga kepada kita. Tuhan yang punya seisi dunia ini, dia tidak berikan harta kepada ketika dia naik ke surga. Kenapa? Tuhan kalau mau naik ke surga, kasihlah aku harta, buat modal, betul nggak? Tapi Tuhan tidak kasih itu. Tuhan kasih Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, lebih dari harta yang ada di bumi ini. Karena Roh Kudus kita bisa berjalan dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus kita bisa dikuatkan. Dengan Roh Kudus kita bisa menghadapi permasalahan hidup ini. Harta bisa habis, kekayaan bisa habis, tapi percaya Roh Allah yang akan selalu menguatkan kita di tengah badai hidup ini. Amin. Makanya Tuhan janji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tangkap itu. Tuhan sekali lagi yang punya bumi, yang punya surga. Ketika dia naik ke surga, bukan surga yang diberikan, tetapi pribadinya sendiri, yaitu Roh Allah. Amin. Masalahnya menangkap enggak kita? Ada enggak Roh Allah dalam hidup kita? Saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita akan habis-habisan. Kita akan radikal di hadapan Tuhan. Kita akan radikal dalam segala pekerjaan Tuhan. Tidak hitung-hitungan. Tuh. Saudara, nah, kenapa ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Iya, suara saya kurang keras berarti. Harus lebih keras. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan akan berikan Roh Kudusnya, Roh Allah. Yang pertama terima Roh Kudusnya itu di mana? Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Yerusalem bisa melambangkan keluarga. Yerusalem bisa melambangkan pribadi, betul nggak? Kenapa nggak langsung Samaria, Yudea sampai ujung bumi? Kenapa harus Yerusalem dulu? Tuhan ingin bekerja bukan dari hal yang besar, tapi Tuhan ingin bekerja dari hal yang kecil, yaitu Yerusalem. Pribadi lepas pribadi. Kalau kita baca Yoel 2 ayat 28, janji Tuhan itu bicara tentang apa? Tentang goncangan bumi, bulan akan menjadi darah. Tetapi Tuhan memberikan janji, apa janjinya? Anak laki-laki akan dapat menubuat orang-orang muda. Janji Tuhan di situ menjelang akhir zaman Roh Kudus dicurahkan habis-habisnya. Maka dari itu saudara, umat Tuhan di Kalijati, mari Yerusalem pribadi kita cek. Hal yang sederhana, saya pengen ngecek ada apa Yerusalem kita, sehingga kita mungkin masih terganjal, kita masih belum habis-habisan sama Tuhan. Ya, kita akan melihat ada apa di Yerusalem. Saudara, Yerusalem itu menurut Ulangan, coba kita buka Ulangan 7. Yerusalem itu belum kita buka Ulangan 7. Yerusalem itu ketika Yerusalem dulu dikuasai, ketika Yerusalem pertama kali Tuhan curahkan. Kenapa Yerusalem? Yerusalem adalah sebuah kota, dan kota ini di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Dan Yerusalem ini bicara tentang pribadi, bicara keluarga. Tetapi Yerusalem itu bicara kota juga. Ternyata kota Yerusalem itu ada satu penduduk asli yang sulit untuk diusir di Yerusalem. Itu melambangkan apa? Melambangkan kita. Di Yerusalem itu ada satu penduduk asli yang sukar untuk diusir. Waktu zaman Daud, saudara, sebelum kita lanjut, sebelum zaman Daud itu dia memerintah jadi raja. Dan ketika dia sebelum memerintah jadi raja, pusat pemerintahnya masih di Hebron, belum di Yerusalem.
Tapi ketika Daud mau merebut Yerusalem, Daud kesulitan untuk merebut Yerusalem itu. Kenapa? Ternyata di Yerusalem itu ada penduduk asli yang sulit untuk Daud tembus. Saudara, coba kita buka saat kita belajar. Ada apa di Yerusalem? Ada apa di Yerusalem? Penduduk apa yang masih ada di Yerusalem? Ini melambangkan Yerusalem, diri kita. Masih adakah penduduk asli yang tinggal di dalam diri kita? Nah, kita akan belajar. Kita buka di Samuel, 2 Samuel 5 ayat 6 dan 8. Ya, saya baca firman Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 6 sampai dengan 10. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari ke Yerusalem. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukulkan orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetapkan di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kekuasaan Daud, sebab Tuhan Allah alam menyertainya. Saudara, sebelum Daud merebut kota Yerusalem, pemerintahannya pertama itu di Hebron, dan Daud ingin merebut kota Yerusalem untuk menjadi pusat pemerintahannya. Kenapa? Karena Yerusalem itu pusat penting sekali, dan Daud untuk merebutnya gak gampang. Ada satu penduduk asli yang sulit untuk Daud tumpas. Ulangan, coba kita langsung Ulangan 7 ayat yang pertama. Nanti kita kembali ke ini, ke 2 Samuel. Ulangan 7 ayat yang pertama, judulnya sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa kau masuk ke dalam negeri kemana kau masuk untuk mendudukinya, dan Dia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yaitu orang Het, orang Girasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Heri, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan kuat daripadamu. Ternyata, saudara, ketika zaman Yosua, 7 bangsa ini Tuhan perintahkan untuk ditumpas semua. Tetapi tidak semuanya tertumpas. Kenapa? Yosua tidak sanggup mengalahkan suku Yebus. Yosua tidak sanggup menaklukkan suku Yebus. Hanya di sini kalau kita baca ada 7 suku penduduk tanah asli Kanaan. Pertama itu orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, orang Feris, orang Hemi, terakhir orang Yebus. Ada 7 suku. Ketika Tuhan berjanji akan memberi tanah Kanaan, dan Tuhan sebelum merebut tanah Kanaan, 7 suku ini harus engkau tumpas. Tetapi saudara, pada kenyataannya Yosua tidak bisa menumpas semua. Ada satu suku yang sulit untuk ditumpas, yaitu suku Yebus.
Kenapa suku Yebus ini sulit, saudara? Kalau kita tadi baca di 1 Samuel 5, kembali ke 1 Samuel 5. Kalau kita tadi baca di 1 Samuel 5,2 Samuel 5 ayat yang ke-6, ternyata di Yerusalem ada satu suku yang masih bertahan, yaitu suku Yebus. Siapa suku Yebus? Sehingga sangat sulit untuk ditumpas. Suku-suku lain yang gagah-gagah sudah ditumpas, tapi ada suku yang sangat sebetulnya, kalau kita baca dari tadi di 2 Samuel 5 ayat 6, ini suku yang sangat lemah, saudara. Isinya kota Yerusalem itu orang-orang apa? Ternyata orang timpang, orang buta. Tetapi kenapa mereka bisa menguasai? Dan sulit sekali untuk mereka tumpah. Kalau menurut ukuran manusia, mereka orang-orang lemah. Suku Yebus bukan suku yang kuat dibandingkan dengan suku yang lain. Suku Yebus adalah orang-orang timpang dan orang buta. Orang buta bisa perang gak? Hah? Gak bisa perang. Orang timpang jalannya pincang bisa gak jadi tentara? Gak bisa. Tapi kenapa sangat sulit untuk dikalahkan? Saudara, karena orang timpang ini dia cerdik. Dia menggunakan apa? Belas kasihan orang untuk kasihan. Nah, sekarang kita cek. Ada nggak suku Yebus dalam diri kita? Kita mungkin yang besar-besar sudah tidak ada dalam hidup kita. Yang 6 suku dalam hati kita, dalam tanah Kanaan kita, dalam Yerusalem kita sudah tidak ada. Tapi ada satu suku yang kecil mungkin, yang timpang dalam hati kita. Seringkali kita ini yang sulit sekali ketika Allah mau bergerak ini sulit sekali. Kenapa? Kita seringkali meremehkan yang biasa-biasa aja. Kecil udah kayak biasa lah. Bohong gampang, gak apa-apa, gak kelihatan. Nipu gak apa-apa. Itu timpang, saudara. Dengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi jalannya masih gak lurus. Itu orang timpang. Tahu firman Tuhan, dengar firman Tuhan, tetapi jalannya masih nabrak-nabrak. Betul kan? Itu orang buta. Cek diri kita, ada nggak suku Yebus dalam hidup kita? Firman Tuhan mah dari Kejadian sampai Wahyu saya sudah tahu, Pak. Tapi saya masih suka bohong, Pak. Itu suku Yebus. Tapi saya masih suka banyak hal yang kecil-kecil seringkali kita cincai. Wajar itu. Orang lain juga melakukan. Nggak masalah, dan Tuhan nggak tahu, pemimpin nggak tahu, gampang itu. Nah itu suku Yebus. Sulit ditumpas. Kenapa? Kita masih timpang dan kita masih buta, sehingga Roh Kudus yang harusnya dicurahkan terhambat pada kita sendiri. Ada penduduk asli dalam diri kita yang masih bercokol. Amin. Saudara, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, saya orang berdosa. Banyak hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup dan hati. Saya masih suka ini Tuhan. Saya masih suka bohong. Saya masih suka melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Ketika saudara terbuka, suku Yebus itu pergi. Jujurlah, seringkali yang kecil-kecil itu kita sayang ya, untuk dibuang. Sayang, ada yang tahu. Tetapi kalau besar mungkin kita bisa ngeles. Batu, sandu batu, kalau kita jalan, ada batu besar kita gampang ngeles kan? Tapi kalau batu kecil, tahu kepleset jatuh.
Kalau saudara pakai sepatu, kesumpulan batu segini, saudara gimana? Gampang tinggal buang. Tapi kalau batu segini, gelisah. Kecil, tapi membuat gelisah. Kecil, tapi tidak membuat Tuhan berkenan. Makanya kita tidak bisa radikal di dalam Tuhan. Kita masih cincai dengan hal-hal yang kecil. Sepele, semuanya sepele. Tapi yang sepele ini justru membahayakan kita. Yang sepele ini membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, bagaimana caranya kita untuk menumpas suku Yebus? Pak, bagaimana caranya sih Pak untuk saya bisa menumpas suku Yebus? Masih di 2 Samuel dikatakan seperti ini. Ayat ke-8. Dan tahu Daud berkata, pada waktu itu, siapa yang hendak mengumpulkan orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air. Garis bawahi saluran air. Ternyata penduduk Yebus ada yang salah. Mereka punya sumber air yang salah. Sumber airnya bukan surga. Dan Daud berkata, kalau kamu mau mengalahkan suku Yebus, kamu harus masuk ke sumber air. Sumber air bicara apa? Sumber air bicara yang kita terima dalam hidup ini. Sumber air kita siapa? Hah? Yesus, percaya? Betul? Yakin? Sumber kita Yesus. Tapi pada kenyataannya, ketika kita mengalami kesusahan, bukan Yesus yang kita cari, opung yang kita cari. Ketika kita lagi mengalami kesesakan, bukan Tuhan yang kita cari. Apa yang kita cari? Tuhan yang kita cari. Ketika kita mengalami kecewa, bukan Tuhan yang kita cari. Siapa yang kita cari? Teman-teman yang bisa memuaskan. Sumber kita salah, sumber yang kita terima salah, sehingga hati kita masih terus tercemari. Saudara, kenapa orang bisa kecewa? Kecewa itu orang yang berharap pada sesuatu tapi tidak tercapai. Akhirnya dia kecewa. Seringkali kekecewaan Tuhan itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita mawas diri, untuk kita belajar rendah hati. Siapa di sini yang tidak pernah mengecewakan? Berarti semua pernah mengecewakan. Cincai, saudara. Kalau saya kecewa, udah. Kalau orang kecewa itu ibarat apa ya? Ibarat kulkas di depan mata. Yang dilihat kulkasnya gede terus. Tapi coba ketika saudara tinggalkan kulkas itu, mundur, saudara nggak akan kelihatan kulkasnya. Saudara akan lihat sekelilingnya, oh masih indah ternyata, oh masih ada hujan, oh masih ada ini, oh masih ada. Tapi ketika saudara dihadapi kulkas, padahal di sekeliling saudara indah, saudara nggak bisa melihat. Karena apa? Kecewa akan kehidupan saudara. Itu suku Yebus dalam diri kita. Sederhana nggak? Ada nggak suku Yebus dalam diri kita? Nggak ada Pak. Puji Tuhan kalau nggak ada. Kalau ada, bertobat supaya apa? Kita radikal di dalam Tuhan. Amin. Saudara, tadi dikatakan suku Yebus untuk mengalahkannya adalah sumber air kehidupan. Sekarang kita lupa untuk kita bisa mengalahkan Yebus dalam diri kita. Mulai saudara baca firman Tuhan. Siapa yang baca firman Tuhan? Renungkan firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Berdoa. Orang
pendeta sekalipun orang suci pun bisa kecewa, saudara. Tidak kebal yang namanya dari kecewa dan dosa. Tapi dia punya alarm sistem yang mengingatkan dia. Kalau saudara baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ketika saudara kecewa, saudara ada alarm dari firman Tuhan yang berkata, ampunilah. Itu kan ada alarm. Tapi kalau yang saudara baca TikTok, Instagram, kehidupan orang lain, wah udah rusak. Tapi kalau yang saudara baca firman Tuhan, diisi dengan sumber firman Tuhan, kehidupan, ketika saudara dikecewakan, aku mengampuni. Ketika saudara mungkin mengalami banyak masalah, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Percayalah, Roh Kudus akan bergerak. Percayalah Tuhan akan menolong. Percayalah kita akan dilawat Tuhan. Karena suku Yebus sudah pergi, sudah tinggal. Saudara perhatikan, ketika suku Yebus sudah pergi dan Daud, kalau saudara dibaca, dan Daud menjadikan Yerusalem ibu kotanya. Apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara baca, saya akan menerangkan. Kalau saudara baca nanti, dikatakan Daud menguasai kota-kota, Daud menguasai bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena apa? Yerusalemnya sudah ditundukkan dulu. Sebelum waktu masih di Hebron, Daud tidak bisa menguasai invasi ke bangsa-bangsa lain. Tetapi ketika Daud mengalahkan Yerusalem dulu, merebut Yerusalem menjadi ibu kota, Daud baru maksimal. Dia yang bisa merebut bangsa-bangsa di sekitarnya. Dia bahkan menjadi raja yang sangat besar. Karena apa? Yerusalemnya sudah dimenangkan. Saudara ingin bergerak, saudara ingin merebut kali jati, Yerusalemnya dulu harus benar. Ketika Yerusalem ini benar, saudara akan bergerak, banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi karena ada Yesus dalam hidup saudara. Amin. Siap untuk radikal dalam Tuhan di akhir zaman ini? Siap habis-habisan buat Tuhan? Sederhana saudara. Adakah suku Yebus dalam hati kita, hidup kita? Gak usah angkat tangan. Tapi mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa akan hadir sembah Dia. Saya percaya buat hadir di tengah kita. Dia melihat kita. Orang lain di sana. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Aku lihat, aku lihat kebaikan-Mu,
pagi siang hari ini kita tahu masih ada suku Yesus di dalam hati kita, terbuka di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, minta sucikan Tuhan supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berkenan, yang melakukan sesuai dengan kehendak. Selidiki hati kami bahwa kami mengenal Tuhan lebih lagi. Ampuni kami, ampuni hamba-Mu. Sekiranya ada hal yang tidak berkenan dalam hati kami, ada suku Yesus yang masih tinggal dalam hidup kami, pagi siang hari ini, ampuni kami Tuhan. Kami mau maksimal di dalam Tuhan, kami mau radikal di dalam Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, umat-Mu di Kalijati. Kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang besar terjadi. Kami boleh melihat jiwa-jiwa datang ke tempat ini, karena Tuhan Yesus ada di tempat ini. Saudara, untuk bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Nyatakan dengan iman, kiranya Engkau memberkati aku. Diberkatilah Engkau umat Tuhan yang ada di GBI di hati Bapak Kalijati. Diberkatilah pekerjaan usaha-Mu,
berkatilah apa yang kau lakukan, dan terimalah berkat anugerah yang berlimpah. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi siang hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di orang Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima dengan percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Alam berada dan kota berlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung turun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.